Yang terhormat Bapaknya kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa dan tamu-tamu atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa tahun 2021 yang diselenggarakan di desa masing-masing desa, maaf, yang tadinya jam 8 di undangan ternyata jam setengah 3. Pak, dari pagi katanya nunggu tidak ada. Saya datang baru. Mudah-mudahan nanti narasumber yang akan diberikan kepada perangkat desa termasuk saya sendiri ada manfaat khusus aparat dan kepala desa. Jadi baru pertama kali saya 22 bulan kedatangan dari DPRD untuk pembinaan administrasi. Mudah-mudahan ke depan Pak, saya kepala desa belum ada pembinaan teknis kepada kepala desa, khususnya kepala desa Jati. Mudah-mudahan ke depan ada pembinaan khusus untuk kepala desa. Adapun yang lain nanti kita bisa berkolaborasi dengan BPMD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat, Bu Kaler, dan dia juga Bu Kasih Pemerintahan. Sing dihormat oleh Pak Kades Jati, perangkat desa Jati. Mudah-mudahan sadayana dibiarkan bagus datang. Langsung merah panginten kaitan sareng ambe panginten jadwal pembinaan. Di mana panginten jadwal pembinaan dan kita tinggalkan tahun. Jadi aya 5 desa bahwa konsep tinggalkan desa Mekarwangi, desa Cimanganten, aya desa Jati, rasakan desa Tanjung Kamuning, masalah kalisan menyangkutannya dan apunten maksudnya panginten dina serat ngawitan di kedalaman musim kuring tentatif kaitan sareng jadwal di desa-desa. Jadi apunten cawapamina aya miskomunikasi ya wis panginten musim kuring desa dieu musim kuring nembe parantos pembinaan di sabaraha desa sekaitan sareng pembinaan. Insyaallah Pak Kades di mana tahun 2022 insya Allah Pak Kades hasil Pilkades 2018 ya 2018 insya Allah ayeuna panginten aya bimtek khusus kangge kepala desa hasil Pilkades 2018 termasuk oge bimtek kepala desa di hasil Pilkades 2022 insya Allah mobil khusus kangge kepala desa bakal dilaksanakan bimtek secara khusus di terlalu target. Kalau kita salah jenengan, sanes mung sakadar kepala desa, insya Allah sekdes kau uang lagi, insya Allah panginten bakal dilaksanakan pembinaan. Bahkan panginten ayah sim kuring biasa melaksanakan pembinaan secara umum ke perangkat desa, mana mungkin dia di terobosan lah tahun 2002 sim kuring melaksanakan pembinaan langsung ke desa-desa. Karena sim kuringnya sampai terus berat itu Pak Kades. Kalau mau belajar di desa bisa lihat geni jadi pengerowokan dengan ngomong kamunan. Intinya jadi terus ngalinten aja Pak. Saya mau kecamatan terbongkar yang sa daya kecamatan. Sim kuring muliling sadinten kadang 4 desa 5 desa ya aya dibikin ke genep desa oge. Nah balik itu jangan panginten pamugi malum lah nya kondisi panginten seperti itu. Bapak sang Ibu nu sing dihormat selanjutnya panginten kana materi
di mana Pak Kades memberikan hasil di Kades 2018. Nalika kapungkur Pak Kades tos dilantik ilustrasi ngadamel RPJM Des. Di mana tahun 2018 Pak Kades masih kene ngadamel RPJM Des ngangge dasar hukum panginten Permendagri 114 sareng Permendagri 17 tahun 2017. Namun panginten kumargi ayeuna perubahan anu mendasar kaitan sareng perencanaan pembangunan di desa ayeuna Permendes nomor 2 tahun 2020, maka Pak Kades kedah ngalaksanakeun review atanapi perubahan RPJM Des periode atanapi tahun 2020 hanya Pak Kadesnya ada berarti kalau 20-nya berarti review atanapi perubahan RPJM Des tahun 2020 2026 dicatat ya kasih kaur perencanaan ya kaur kesrasa ya catat Pak karena ia panginten aya patulapan tadi sekdes mana sekdes catatnya. Jadi ayeuna desa kedah ngalaksanakeun review atanapi perubahan RPJM Des tahun 2020 2026. Terus RPJM Des 2020 2026. Nah, di reviewnya Pak. Reviewna kumaha? Di mana ayeuna urang gaduh Permendes nomor 2 tahun 2020 bahwa arah kebijakan umum RPJM Des atau pemerintah desa khususnya RPJM Des itu harus selaras dan mempercepat ya, pencapaian SDGs desa. SDGs Bapak-bapak dan ibu-ibu ayeuna perangkat desa sadayana terus ngalakukan pendataan SDGs para tos inputnya dan sadayana lagi satu banyak dua memang aplikasinya oke supaya generon. Nah, jadi ayeuna mah RPJM Desa RKPDS kedah ngacu karena SDGs. Ya. Jadi tidak boleh keluar dari SDGs. Nah, mulai itu panginten segera melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan kangge Musdesus ya. Ini Musdesus nanti. Kalau untuk perubahan RPJM Des itu kalinya nanti Musdesus. Ya, musyawarah desa khusus perubahan RPJM Des. Nah, kaitan sareng RKPDes sami tadi panginten. Kesapadaan panginten dilaksanakan Musdesus RPJM Des namanya panginten KE RKPDes tahun 2022. Tah panginten kangge ngalaksanakeun tadi pembuatan perubahan RPJM Des dan RKPDes amanat Permendagri 114, Permendes 17, Permendes 21 di mana Pak Kepala Desa diawali kangge ngabentuk tim penyusun RPJM Des atau RKPDes. Nah, kaitan sareng tim penyusun RPJM Des dan RKPDes itu sekarang tidak ex officio sekdes, tidak otomatis sekdes Pak Kades. Nungkap unggul makan ketua sekdes, wakil sekretaris KPM, itunya anggota 7 ku Permendes 2 Marobi. Jadi ketua tim penyusun itu adalah ditunjuk oleh kepala desa. Pak Kades punya kewenangan ya dengan mempertimbangkan ya kemampuan dan keahlian di bidang perencanaan dan pembangunan di desa. Maka Pak Kades bisa menunjuk sekdes, bisa menunjuk kaul perencanaan, bisa menunjuk kasih kesa, bisa menunjuk LPM, bisa menunjuk masyarakat biasa yang sekiranya mempunyai keahlian di bidang perencanaan pembangunan, enggak kewenangan Pak mutlak ya yang disampaikan dalam forum nanti sekretarisnya itu adalah ditunjuk oleh ketua tim penyusun. Jadi sekretarisnya ditunjuk ketua tim penyusun. Namun ayah si X terus jadi ketua, maka kewenangan kangge sekretaris diserahkan kepada ketua itu sendiri. Anggotanya pun tidak mutlak harus 7 orang. Ya, anggota tim penyusun itu harus kelipatan ganjil sekurang-kurangnya 7 orang. Jadi biasa 7, biasa 8, biasa 11 dan seterusnya. Anggotanya
itu harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ya. Eta panggilan tim penyusun. Setelah itu tim penyusun melaksanakan tahapan-tahapan. Mau kolaborasi dengan Musdus enggak? Ya, karena kita menjadi permasalahan SDGs kurang kan cara optimal. SDGs kurang kan can jantan. Bisi aya anu teu kakemot ku SDGs, maka dilaksanakan Musdus. Nah, tapi catatan saupamina Musdus dilaksanakan tidak ada di dalam SDGs, maka hasil Musdus itu harus masuk ke dalam SDGs. Karena RPJMD tidak boleh keluar dari SDGs. Gitu. Ya. Setelah itu, ya, maka tim penyusun mengkonsultasikan kepada kepala desa berkaitan dengan rancangan rancangan review atau perubahan RPJMDes. Ya, di ayat 2 rancangan perubahan RPJMDes dan rancangan RKPDes tahun 2022. Ya. Setelah itu Pak Kades baru membawa kepada forum Musrenbangdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa itu membahas tentang rancangan perubahan RPJMDes tahun 2020-2026 dan rancangan RKPDes tahun 2022. Ditandatangani oleh kepala desa. Nah, setelah dibuat berita acara, maka rancangan perubahan RPJMDes dan rancangan RKPDes itu dikonsultasikan dengan DPD, Pak Kades. Nanti Pak Kades baru melaksanakan Musdes. Ya, baik itu Musdesus untuk perubahan RPJMDes ataupun sekaligus juga Musdes kaitan dengan penetapan RKPDes. Jadi satukan bisa. Ya. Nah, hasilnya adalah nanti maka ditetapkanlah perubahan RPJMDes tahun 2020-2026 dan penetapan RKPDes tahun 2022. Dituangkan dalam berita acara Musdes, ditandatangani oleh kepala desa dan BPD. Setelah itu baru buatlah peraturan desa. Peraturan desa yang pertama adalah peraturan desa tentang perubahan RPJMDes. Ya, karena ada perubahan. Jadi Perdes tentang perubahan RPJMDes tahun 2020-2026 dan Perdes tentang RKPDes tahun 2020. Ya, itu. Dan selanjutnya ya, rutinitas kegiatan tahunan desa itu perencanaan pembangunan dan perencanaan penganggaran. Bulan berikutnya di Oktober desa harus membuat rancangan APBDes, di mana desa harus punya perencanaan penganggaran program kegiatan pembangunan fisik dan non fisik apa saja yang akan dan mampu dibiayai untuk tahun depan. Dengan melihat apa? Melihat pagu indikatif yang sudah kita terima. Mari di bulan Oktober, kos ayah pagu indikatif dana desa tahun 2022 yang desa Jati, IP, ya, termasuk juga ADD itu pagu indikatif sudah ada terlebih dahulu. Silakan berkoordinasi dengan kecamatan, silakan berkoordinasi dengan TPMD untuk mengetahui pagu indikatif. Kalau belum ada pagu indikatif, maka sesuai dengan Permendagri 20, maka anggaran itu memakai anggaran yang tahun sebelumnya, buat dulu dengan anggaran tahun sebelumnya. Tong jadi masalah, ulah mudah-mudah, ulah nungguan pagu indikatif. Ya, rata-rata desa kan seperti itu. Jadi cara pagu indikatif macam ada mau APBD. Bahkan cenderung belum membuat APBD. Makanya APBD kadang-kadang desa teh tidak mana bulan Februari, Maret tahun itu yang salah. Nah, setelah bulan Oktober ditetapkan APBD di bulan Desember, maka desa melakukan Musdes sekaitan dengan penetapan APBD. Di akhir tahun Desember, di akhir bulan Desember, ya, itu desa menetapkan APBD. Bulan Januari itu bisa melaksanakan kegiatan pembangunan, kegiatan pembelanjaan, pemasukan dan sebagainya. Maka tidak akan ada permasalahan ketika di bulan Januari tahun berikutnya desa sudah bisa melaksanakan tugas. Itu yang pertama, ya.
Yang kedua kaitan dengan pemahaman tusi, tugas dan fungsi. Ya, tusi itu ada di Permendagri nomor 84 tahun 2015 kaitan dengan SPK, struktur organisasi dan kerja desa. Sekdes mana Pak Sekdes? Pak Sekdes sudah berapa tahun Pak Sekdes? 20 tahun jadi Sekdes. 12 tahun. 12 tahun alhamdulillah. Ya, saya senang kalau Pak Sekdes sudah 12 tahun, berarti Pak Sekdes sudah cukup senior. Ya, mudah-mudahan dengan lamanya waktu menjadi Sekdes pun juga ya mumpuni dan menguasai kaitan dengan peraturan perundang-undangan serta tusinya Sekdes. Tapi memang pemerintahan desa zaman sekarang itu banyaknya regulasi hukum dan perubahan-perubahan yang mengatur tentang pemerintahan desa. Nah, di mana Sekdes ini adalah sebagai verifikator ya, di dalam tata kelola keuangan. Ya, di sini mana kalau keuangan mana? Nah, Ibu udah berapa tahun? Ya? 3 tahun. Ya. Bagaimana ketika tata kelola keuangan ini menjadi tanggung jawabnya Sekdes dibantu oleh Kaul Umum, Kaul Keuangan, karena dengan Permendagri 20 Kaul Keuangan itu identik dengan bendahara ya, rangkap bendahara. Nah, bagaimana Pak Sekdes menjadi verifikator? Ya, ketika nanti bendahara mengeluarkan uang, jangan berani mengeluarkan uang apabila sebelum diverifikasi oleh sekretaris desa. Ya, sok diverifikasi kan? Sok kayak SPP, SP2D dibikin kangen pencairan di sini per kegiatan, per kebutuhan atau maka belum per kebutuhan sudah berjalan. Dasar kebutuhannya dari mana? Dari proposal usulan yang dibuat oleh siapa? Dari APBD itu sendiri. Kenapa? Dari APBD itu sendiri. Ya, proposal usulan itu dibuatkan oleh TPK. Kan kita udah bentuk TPK tuh. Kan tadi sudah perencanaan, sudah penganggaran, pelaksanaan. Di bulan Januari Februari biasanya kita membentukkan TPK. Terus TPK itu pelaksanaan kegiatan. Nah, di pelaksanaan kegiatan inilah yang melaksanakan seluruh kegiatan yang terdanai yang ada di APBD itu. Terus nah, maka si TPK ini melaksanakan kegiatan. Anggap contohnya misalkan TPT, ya contohnya TPT. TPT itu kan dikerjakan oleh TPK. Ya, anggap TPK itu sudah dikerjakan tidak usah begitu Pak Kades. Di desa itu kebiasaan yang salah di desa itu adalah bagaimana ketika desa melaksanakan kegiatan menunggu anggaran cair, betul? Ya, lamun can cair anggaran pembangunan can dilaksanakan terus, sebetulnya salah. Ya, karena jelas di Permendagri 113, ya di Permendagri 20. Ya, kaitan di PMK 225 di situ bahwa pelaksanaan kegiatan di desa itu dilaksanakan terlebih dahulu, nanti ya setelah ada progres itu nanti TPK membuat proposal usulan untuk dibayarkan kan gitu. Terus gitu dibuatkan proposal usulan ditujukan kepada kepala desa, diverifikasi oleh Sekdes, baru nanti setelah diverifikasi turunlah SP2D dari kepala desa. Setelah hasil verifikasi Sekdes, bendahara mengeluarkan uang. Tata cara pembayarannya, apakah itu nanti bisa cash on hand atau transfer? Di Permendagri 113 juga dijelaskan. Itu bisa cash on hand, bisa transfer. Ya, di sana ada pengadaan barang dan jasa. Kosong dia kerjasama dengan pihak Apilu kaitan pengadaan barang dan jasa. Kantos kata nabi itu pernah kantos dibuatkan kejadian SPK lesen. Nah, pihak ketiga itu yang mendistribusi mendrop barang terlebih dahulu. Nanti bon nota dari pihak ketiga itu menjadi lampiran proposal. Misalkan contoh pihak Apilu terus ngandrop 100 sak semen, sekian ratus kubik, kasir, batu dan sebagainya. Itu dilampirkan, baru nanti dibayar. Pembayarannya bisa pemindah bukuan dari kas desa kepada rekening perusahaan atau bisa dibayarkan oleh TPK kepada perusahaan. Terus itu kacan dia? Belum. Kacannya rata-rata ada sedang bisa dikacan.
pembinaan itu bagaimana ketika merepres kan itu Bapak dan Ibu sekalian akan desa supaya mengingat-ingat kembali apa yang menjadikan dasar peraturan perundang-undangan ketika kita melaksanakan tugas. Ya. Belum lagi ketika nanti di dalam BKU dan rekening koran itu kalau misalkan di sama Cik Abid Nawas gitu, apakah rekening koran dengan BKU itu sama? Sudah sama pengeluaran di rekening kok di buku rekening dengan BKU sama tidak? Sama. Hah? Sama. Berdasarkan kebutuhan betul. Berdasarkan rekening koran. Abid tinggalin kemarin.